ke-43 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini rahasia. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia kepada kita bahwa orang kafir akan menghancurkan kita bukan karena peperangan yang dahsyat, bukan. Coba. Di dalam surah Zuhruf itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalal ladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qalal ladzina, dan orang-orang kafir berkata, la tasma'u, janganlah kalian dengarkan sungguh-sungguh li hadzal qur'an, Al-Qur'an ini. Janganlah kalian sungguh-sungguh mendengarkan Al-Quran ini. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan buatlah program. Ya, bahasa yang lebih luasnya. Buatlah program yang dengan program itu la'allakum taghlibun. Kalian bisa mengalahkan mereka. Siapa mereka? Kita. Buatlah program yang dengan program itu umat Islam bisa kalah. Buatlah program. Lihat. Cuma itu. Jangan sungguh-sungguh dengarkan Al-Quran itu. Jangan dengarkan Al-Quran. Ketika sudah larangan mendengarkan Al-Quran, yang keduanya buat program. Yang program itu umat Islam jauh dari Al-Quran. Yang dengan program itu umat Islam lalai dengan Al-Quran. Coba lihat, banyak sekali program. Banyak sekali program. Mulai dari Olimpiade sampai Piala Dunia. Program itu program. Coba, gegap gempitanya kalah tuh Ramadan dengan Piala Dunia. Di mana-mana ada nonton bareng, ada apa, mana ada. Sekarang seluruh kecamatan berdiri semua untuk bagaimana Ramadan ini bisa berkualitas. Enggak ada. Oleh sebab itu pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'an mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran itu mahjuran. Dicuekin. Mau bisnis tidak dengan Quran dulu. Mau sekolah tidak dengan Quran dulu. Mau melamar tidak dengan Quran dulu. Mau nikah tidak dengan Quran dulu. Harusnya lihat pembukaannya. Lihat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalau seandainya ingin disebutkan orang yang takwa, jadi kayak kata profesor yang meneliti, yang keblinger itu bahwa pernikahan sesama jenis itu boleh karena Allah melihat bukan jenis kelamin, tapi melihat ketakwaan katanya. Kan salah benar, salah sekali. Apa yang salah sekali? Masa orang takwa panduannya tidak dengan Quran? Kalau lesbian dilarang nggak di Quran? Dilarang. Kalau ingin takwa ya Quran. Ya Al-Quran ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Zuhruf ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa saufa tus'alun. Wa innahu, dan sesungguhnya ini Al-Quran, la dzikrun laka, sungguh peringatan bagimu Muhammad, wali kaumika, dan kaummu, wasaupatus alun, dan kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban. Allah akan minta nih, kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban dengan Al-Quran ini. Sudah bisa? Aduh belum. Sudah kamu amalkan? Aduh belum. Sudah kamu dakwakan? Belum. Kamu punya umur 75, 80, 100. Dipakai apa? Sudahkah kau dakwahkan Al-Quran? Belum. Masya Allah. Oleh sebab itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu,
Jadikan Ramadan ini bulan kembali kita kepada Al-Quran. Sudahlah, nggak ada lagi wisdom yang lain kecuali Al-Quranul Karim. Daripada pelatihan-pelatihan yang menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan energi, harusnya pelatihan yang kita bisa mengerti dengan Quran ini. Kembali ke Quran. Apa sebenarnya tadi? Program orang kafir, jangan perdengarkan Al-Quran, buat program yang dengan program itu kita bisa lalai Al-Quran. Oleh sebab itu Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kita tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Pada saat yang sama itu setan langsung nolak tuh. Supaya kita belok dari jalan yang lurus. Buka dalam surah Al-A'raf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudannaka siratal mustaqim. Qala, berkata iblis, berkata setan dan CS-CS-nya. Qala fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, jadi langsung menyalahkan. Jadi kalau seandainya orang ketika telah berbuat salah, kemudian dia menyalahkan orang lain, nah itu ada tipe setan itu. Harusnya fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan yang lain, salahkan kita. Salahkan diri sendiri, maksudnya jangan saya, bukan. Salahkan diri sendiri. Kalau kita mau ke saya nanti ya. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Maka kata iblis tadi, qala fabima aghwaytani laqudannaka siratal mustaqim. Aku akan sesatkan karena engkau telah menjadikan aku sesat. Maka aku akan halangi seluruh manusia dari jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Ya ini Al-Quran ini jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Selain daripada Al-Quran, jalan yang bengkok itu seperti itu. Ini jalan yang lurus. Ini yang lurus. Ya, oleh sebab itu, sahabat-sahabat semua, kembali lagi. Tidak ada bacaan yang paling indah kecuali Quran. Tidak ada yang harus kita ingat kecuali Quran. Oleh sebab itu, biasanya kakek-kakek walaupun bisa bacaan Al-Quran kan ada yang bulak-balik kan ada ya. Ada ketika misalnya baca surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sobri, katanya di belakang itu. Ini yang salah tentu, mengingatkan dengan seperti ini. Oleh sebab itu Bapak rahimakumullah, indah sekali kalau dengan Al-Quranul Karim. Coba ini hitung-hitungan, ini tidak ada rumusannya. Coba nih, ini lihat nih, ini bisa pas. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul ada di mana? Ada di mana? Ada di Gua Hira. Gua Hira. Di dalam Al-Quran diabadikan. Ada surat gua. Surat apa? Surat Kahfi. Surat keberapa? Surat ke 18. Surat ke-18. Coba lihat. Ketika Ramadan ini, Al-Quran itu turun. Dan di dalamnya ada salah satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat keberapa? Surat keberapa? Surat keberapa? Berapa? Al-Qadar? Surat Al-Quran. Itu jelas. 97, 96. 97 jahat gitu. Ya minimal menghafal itulah dulu. Ya kan jelas. Ketika orang disebutkan memang yang paling mudah itu ketika disebutkan, coba Sabbihisma rabbikal, surat apa? Surat Al-Quran. Terus Quran, memang Quran. Nah, coba kalau ditanya,
Siapa presiden Amerika yang pertama? Waduh, dihafal itu. Oleh anak kecil, anak saya, dihafal itu terus. Terus sampai siapa presiden, siapa apa, dihafal itu. Padahal oleh malaikat nanti tidak akan ditanya itu. Nggak ada riwayat. Nggak ada riwayatnya. Orang Indonesia nanti akan ditanya sama malaikat penjaga kubur. Siapa presiden yang pertama? Nggak akan ditanya. Nggak akan ditanya. Tapi kenapa dengan Al-Quran ini? Ya karena tadi setannya berlapis-lapis. Ada setan yang berbentuk ya setan, kemudian ada yang berbentuk manusia tadi. Dia buat program. Oleh sebab itu, Bapak Ibu-ibu kembali lagi. Tadi surah Guha, surah Gua, surah ke 7, 17, 18, Akafi? 18. Kemudian Al-Qadar keberapa? 9. 18 tambah 97 berapa? Al-Quran nyogok pegang begini, susah. Itu. Berapa? 100? 100? Aduh, ini berbeda pendapat ini. Kalau berbeda pendapat ketika mau puasa nggak jadi masalah. Ini berbeda pendapat antara 2 tambah 2 dengan 2 tambah 1. Ini susah. Baik, kita akan buat perhitungan. Kita akan berbuat hitungan. Subhanallah, Al-Quran itu indah. Ketika dihitung, coba sambungkan lagi dengan surat. Sambungkan lagi. Kemudian Anda akan menemukan, coba temukan di surat Al-Baqarah ayat yang jumlahan tadi Anda jumlah akan menemukan apa? Ini hanya bukan kirata. Saya mau nyambung-nyambungkan ini. Oh ternyata berhubungan dengan ini, Rasulullah ketika ini, subhanallah. Begitu ini tuh hanya berpikir. Apalagi kalau kita buka yang jelas. Bagaimana disabdakan oleh Rasul, bagaimana Rasul bertadabur, bagaimana kita mau mentadabur Quran. Kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasul. Baru ke pikiran kita aja begitu indah. Apalagi masuk ke apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Bapak Ibu-Ibu, maka saya berharap ini akan terjadi sebuah lompatan yang luar biasa ketika kita sama-sama untuk mengkaji Al-Quran di tempat ini. Karena mohon maaf biasanya orang itu harus mengikuti aku. Harus mengikuti pimpinan, harus mengikuti itu, ini, dan sebagainya. Jarang. Yuk kita kembali kepada Al-Quran. Ikuti Al-Quran, jangan ikuti aku. Ikuti Quran karena ini jelas. Tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Coba nih saya tanya. Kalau kita melakukan kesalahan itu dari kita atau dari Allah? Dari kita atau dari Allah? Jelas. Kenapa nyalahkan Allah? Halo? Kan ada ini. Ada orang datang. Ini Pak nih. Ini cerita nih. Ada orang datang ke tukang cukur. Ngobrol. Kemudian dalam obrolan itu tukang cukur itu berkata kepada yang dicukur, di dunia ini tidak ada Tuhan katanya. Loh, kenapa tidak Tuhan? Buktinya tuh lihat, yang berkeliaran tuh minta-minta tuh pengemis-pengemis. Kalau seandainya ada Tuhan pasti itu diurus. Oh, dia menjadi oh iya ya. Yang ngomong, akhirnya sudah selesai dicukur. Tidak disediakan. Tukang cukur keluar. Ketemu orang gila dan itu gondrong. Dia kata, di dunia ini tidak ada tukang cukur. Dia balik lagi. Mas, di dunia ini tidak ada tukang cukur. Hah, tidak tukang cukur? Kan saya. Sampean ini barusan kan dicukur ke saya. Tapi coba lihat keluar. Kenapa dia gondrong? Ya salah sendiri. Kenapa dia tidak datang kepadaku? Coba kalau datang kepadaku, tolong dicukur, saya cukur. Oh, itu jawaban tadi Mas. Jawaban apa? Ya kenapa dia seperti itu? Karena dia tidak pernah datang ke Tuhan. Coba kalau dia datang. Coba lihat. Di dalam surah An-Nisa ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu alan nafsi. Barang siapa yang melakukan dosa maka sesungguhnya dia melakukan untuk kesulitan dirinya sendiri. Itu gitu. Maka jangan heran. Kemudian kita jangan putus asa ketika orang lain menghina kita. Jangan. Karena demi Allah penghinaan dia tidak akan sampai kepada kita.
dia lagi menghinakan dirinya sendiri. Kalau dia mencaci kita, dia lagi mencaci dirinya sendiri. Kama tu'amil kata Imam Syafi'i. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Isra, in ahsantum li'ang pusikum wa in asatum falah. Jikalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan untuk diri kamu. Jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan untuk diri kamu. Susah sekali orang Islam itu untuk marah. Ya, oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang lain menghina kepada kita, contoh misalnya, di jalan kita lagi jalan-jalan, hei monyet, gimana? Marah jangan. Marah jangan. Jangan, karena kita bukan monyet. Harusnya gimana? Orang muslim itu lihat, min husni islami mar'i tarkuhu malayani, itu berkualitas. Itu berkualitas. Jadi Islam yang baik itu adalah Islam yang di dalam benaknya ide, solusi, itu di sini tuh. Ide, solusi. Ketika disebutkan, hei monyet. Bisa jadi dia belum tahu monyet. Husnudon. Wah, tidak mungkin, masa orang kayak gitu nggak tahu monyet. Bisa jadi salah lihat. Yang godegan di sini disebut monyet, bukan. Salah lihat. Jadi nggak akan ada kotor hati umat Islam. Kenapa? Karena bacaannya jelas ini. Jelas ini. Jadi ketika ada orang lain membuat salah kepada kita, sudah jelas. Dia kembalikan. Oleh sebab itu, kalau ini resepnya. Kalau ada orang lain menghina kepada kita, nyebutkan monyet, bisa jadi bukan penghinaan. Karena dia belum tahu monyet. Tunjukkan oleh kita yang asli. Gimana mas ini? Sini. Mau apa? Tuh, yuk jalan-jalan. Jalan kemana? Ke Ragunan. Itu monyet, saya bukan. Beres. Allahu Akbar, hebatnya. Inilah. Coba lihat. Itu umat Islam kan diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah datang ke Taif dilempar. Apakah ambil lagi batu? Lempar. Langsung. Saya yakin bisa tuh Rasul. Bener. Saya yakin bisa tuh Rasul. Ketika dilempar, ambil tuh batunya. Hei, orang Taif, lihat. Ya, kepala mana? Sini. Saya yakin bener itu. Tapi kenapa Rasulullah tidak melakukan itu? Wal afina 'anin nas. Itu yang lakukan. Saya heran. Kenapa harus ada Taurat? Itu kerjaan yang itu menghabiskan umur. Betul. Ketika orang ngejar, ya sudah, lari. Betul. Kan gampang ya. Kenapa harus betul? Ya ini pelajaran bukan karena saya hilang bebeknya ya gitu. Diangkut, ada 5 orang jamret. Dipegang tangan. Sebenarnya kalau melawan, izah juga ya. Tapi saya pikir 5, kalau saya babak belur, saya lagi ada. Udahlah mengalah, memang kalah kan begitu kan. Sudahlah. Toh, harganya seberapa sih? Kemudian kalau kita bebaskan lagi, mungkin dia ini lagi punya istri, yang istrinya itu lagi hamil kan begitu misalnya. Tidak punya biaya sehingga harus nyolong itu. Mungkin. Tapi kalau Masya Allah, banyak sekali. Umat Islam itu adalah umat yang berkualitas. Lihat, ketika Ustadz Bahdar tadi menerangkan bagaimana ahli Badar yang 315 bisa mengalahkan yang 1.300. Kenapa? Karena yang 300 itu berkualitas tadi. Ketika dihina, dia mah tidak pernah terpuruk dengan penghinaan itu. Enak, subhanallah. Oleh sebab itu Bapak Ibu-ibu, di antara kualitas kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Dan di antara bisa mengalahkan hawa nafsu, bisa memberhentikan merokok. Gitu. Serius. Kalau rokok aja kita sudah tidak bisa menghentikan, terus kualitas apa yang dalam diri kita? Coba lihat di dalam surah Al-Mu'minun. Ini bukan nyindir, ini memang jelas. Ini. Lihat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Dan orang yang berpaling dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Sekarang
dengan jujur dari hati yang terdalam, apa sih manfaat rokok? Halo? Ada manfaat? Oh ada. 3 manfaat merokok. 1, orang yang merokok itu tidak pernah tua. Iya, kenapa? Karena sebelum tua dia udah meninggal duluan. Kemudian kedua, perokok itu nggak pernah digigit anjing. Nggak pernah dia merokok. Karena ketika anjing ngejar, dia jongkok, kata anjing, mau ngambil batu ya? Katanya kayak gitu. Akhirnya nggak jadi kan gitu. Akhirnya lari aja. Oh, nggak pernah digigit tuh. Padahal habis napas maksudnya begitu. Gitu. Dan yang terakhir, orang yang perokok itu tidak pernah dimasuki maling rumahnya. Kenapa? Karena ketika rumah mau disantrongi, jam 12 dia langsung masih bangun lagi. Kayaknya nggak jadi itu malingnya. Ini sahabat-sahabat, ini supaya jelas gitu. Saya juga heran gitu. Apa sih manfaatnya? Coba lihat. Diisep, dikeluarkan, nggak ada kerjaan. Seriusin. Saya suka lihat aja, apa ini? Disedot, dikeluarkan. Kan kalau makan, dimasukkan, dikeluarkan, saya yakin besok meninggal kan begitu. Iya kan? Ini jelas, coba lihat dengan seksama. Disedot, dikeluarkan, harusnya disedot, ditelan kan begitu. Saya bingung gitu. Ini siapa yang bikin pertama kali punya pekerjaan seperti ini gitu. Disedot, dikeluarkan, udah jelas. Allahu Akbar. Inilah. Ini supaya kita jadi berkualitas, udahlah. Buktinya kita bisa menghentikan rokok, barusan Ramadan siang-siang tidak merokok. Berarti Anda kuat. Enggak kuat deh katanya. Bisa kuat. Itu kan tidak merokok. Tapi kan, udahlah banyak tapi. Jangan sampai rokok ini jadi Tuhan. Kata Imam Saltut, mau Tuhan. Apa itu Tuhan? Yang ia gandrungi yang dilebihkan daripada Allah itu Tuhan. Yang ia gandrungi yang dilebihkan daripada Allah sebenarnya itu Tuhan. Di dalam tauhid Imam Saltut. Apa itu Tuhan? Tuhan itu sesuatu yang ia gandrungi yang dilebihkan dari yang lain. Kalau kita lebihkan dengan rokok, lebihkan. Bisa jadi Tuhan itu udah rokok. Oleh sebab itu, maka berhentilah dari sekarang sebelum anjing menggigit. Dan sebelum penyakit-penyakit yang datang. Begitu aja lah. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu sudah tidak merokok. Alhamdulillah, saya berharap kita semua bisa tidak merokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.